Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5536 Menjelang Perang. Setelah para tetua meninggalkan Aula Fushui, mereka mulai mempersiapkan pertempuran besar. Di dalam Aula Fushui, hanya Zhang Bailiu, Chu Xi, dan Lin Bai yang tersisa. Tepat ketika Lin Bai hendak pergi, Zhang Bailiu tiba-tiba memanggilnya, putra suci Lin Bai. Salam, leluhur. Mendengar ini, Lin Bai berbalik dan dengan hormat membungkuk kepada Zhang Bailiu. Zhang Bailiu terkekeh dan berkata, aku dengar kau membuat kekacauan di dalam gerbang langit dan bumi, memberi sekte Tianshui-ku pukulan telak. Lin Bai tampak menyesal dan berkata, aku bertindak gegabah dan gagal mempertimbangkan konsekuensinya. Jika aku tidak bertindak gegabah di dalam gerbang langit dan bumi, mereka mungkin tidak akan menggunakan tindakan putus asa seperti itu. Aku telah bertindak di luar batas, mohon maafkan aku, leluhur. Hahaha, Zhang Bailiu tertawa terbahak-bahak mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, putra suci, tidak perlu mengambil hati. Seperti yang baru saja kukatakan, pertempuran antara gerbang langit dan bumi dan sekte Tianshui ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, hanya saja terjadi beberapa tahun lebih awal. Putra suci, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku cukup menyukai apa yang kau lakukan di dalam gerbang langit dan bumi. Aku bahkan sangat berterima kasih padamu. Lin Bai terkejut, tidak mengerti. Zhang Bailiu menghela napas pelan, sejak 13.000 tahun yang lalu, aku telah memegang posisi pemimpin sekte Tianshui. Selama waktu itu, aku telah menyaksikan pembantaian murid-murid sekte Tianshui yang tak terhitung jumlahnya oleh gerbang langit. Sebagai pemimpin sekte, aku gagal melindungi murid-muridku, dan aku juga tidak menemukan kesempatan bagi sekte untuk bangkit kembali. Ini adalah sesuatu yang akan kusesali seumur hidupku. Untungnya, surga tidak meninggalkan sekte Tianshui. Tepat ketika sekte Tianshui hampir mengalami kemunduran, surga mengirimkan kepada kita talenta luar biasa, Sein Lin Bai. Berkat perjodohan Sein Lin Bai pula, sekte Tianshui dapat menemukan kesempatan dengan Pangeran Chen. Lin Bai mengangkat alisnya dan menatap Chu Xi dengan aneh. Chu Xi berdiri patuh di samping Zhang Bailiu, dan menghadap tatapan Lin Bai, ia menjulurkan lidahnya dengan main-main. Zhang Bailiu tertawa, putra suci Lin Bai, tidak perlu heran. Sejak saya keluar dari pengasingan 100 tahun yang lalu, saya tidak pernah mengasingkan diri. Chu Xi adalah murid saya, dan saya tentu tahu semua yang telah mereka lakukan. Menunduk pada perintah yang mulia Pangeran Chen, meskipun berbahaya, memang merupakan kesempatan bagi sekte Tianshui. Saya mendengar percakapan kalian secara diam-diam, itulah sebabnya saya memerintahkan Chu Xi untuk setuju. Kalau tidak, apakah menurutmu gadis kecil Chu Xi ini akan berani melakukan hal seperti itu? Chu Xi cemberut, tidak puas, dan berkata, oh, guru, aku sudah dewasa sekarang, aku sudah dewasa, mengapa aku tidak bisa melakukan hal-hal ini? Lin Bai tiba-tiba mengerti. Tampaknya Chu Xi adalah pemimpin sekte Tianshui, tetapi sebenarnya, orang di balik Chu Xi selalu adalah Zhang Bailiu. Sejak Lin Bai mengusulkan kesepakatan kepada Chu Xi, ia akan menjadi putra suci sekte Tianshui dan mendukung kebangkitannya, tetapi sekte Tianshui harus tunduk pada perintah yang mulia Pangeran Chen. Chu Xi memang tidak berani menyetujui tawaran Lin Bai. Mendengar penjelasan Zhang Bailiu, Lin Bai tiba-tiba mengerti semuanya. Zhang Bailiu berkata, putra suci Lin Bai, apakah urusanmu dengan sekte Tianshui didasarkan pada kesepakatan atau ketulusan sejati? Kau sekarang adalah putra suci sekte Tianshui. Kuharap kau tidak akan menganggap enteng hal ini. Lin Bai dengan sungguh-sungguh menjawab, aku mengerti prinsip, jika bibir hilang, gigi akan dingin. Pertempuran ini kurang lebih disebabkan oleh tindakanku sendiri, dan tentu saja aku tidak akan mundur atau melarikan diri. Lin Bai membungkuk dan berbalik untuk meninggalkan Aula Fushui. Di Pulau Mingyue, Qiao Mo, Qin Yao, Tetua Liang, Meng Po, saudara-saudara Ye, dan yang lainnya dengan penuh harap menantikan kembalinya Lin Bai. Tak lama kemudian, Lin Bai tiba dengan pedangnya dan mendarat di Pulau Mingyue. Semua orang bergegas mengelilinginya, menanyakan situasi di dalam Aula Fushui. Aula Fushui adalah tempat para anggota berpangkat tinggi sekte Tianshui mengambil keputusan, dan murid biasa jarang mengetahui keputusan apa yang telah dibuat para tetua. Lin Bai, bagaimana? Apa yang telah diputuskan sekte? Tanya Qin Yao dengan cemas. Ekspresi Lin Bai tampak serius saat ia berkata, pertempuran maut yang menentukan. Mata indah Qin Yao dan Qiao Mo menyipit mendengar ini. Tetua Liang menghela napas tak berdaya, wajahnya penuh kekhawatiran. Kakak beradik Ye dan Fang Yuansu juga tersenyum getir. Begitu pertempuran besar ini dimulai, bukan hanya soal berapa banyak orang yang akan mati, desah Fang Yuansu. Aku khawatir setelah pertempuran, seluruh laut cermin air akan dipenuhi mayat-mayat yang mengambang. Qin Yao berkata,
Karena sekte telah mengambil keputusan, kita tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mari kita bersiap untuk pergi ke Pulau Hati Laut. Lin Bai berkata, kembali dan persiapkan diri kalian. Kita akan bertemu di luar gerbang Pulau Hati Laut. Semua orang bubar dan kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk bersiap. Pada saat yang sama, perintah sekte dikeluarkan. Burung pembawa pesan menyebarkan suara Zhang Bailiu ke seluruh sekte Tianshui. Saya Zhang Bailiu, mantan pemimpin sekte Tianshui. Baru-baru ini, gerbang langit dan bumi telah menyerbu wilayah kita, berencana untuk merebut warisan dan garis keturunan sekte kita. Ini keterlaluan. Saya, bersama dengan para tetua dewan tetua dan pemimpin sekte, telah memutuskan untuk melawan gerbang langit dan bumi sampai mati. Semua murid sekte Tianshui, baik murid luar, murid dalam, murid tiga absolut, atau tetua Tai, dipersilakan untuk berpartisipasi. Semua murid sekte Tianshui dapat pergi ke paviliun harta karun untuk menerima senjata ilahi, 100 pil penyembuhan, dan 100 pil langka secara gratis. Begitu pertempuran dimulai, semua ramuan dan obat-obatan di paviliun harta karun akan dijual dengan diskon 50%. Mereka yang membunuh seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari gerbang langit dan bumi akan diberi hadiah 30.000 giok abadi. Mereka yang membunuh murid inti dari gerbang langit dan bumi akan diberi hadiah 5.000 giok abadi. Daftar murid inti dan tetua Tai dari gerbang langit dan bumi sudah siap, semua pendekar bela diri dapat pergi ke gerbang gunung Pulau Haixin untuk mengambilnya. Burung pembawa kabar, yang membawa suara Zhang Bailiu, terbang ke seluruh sekte Tianshui dan laut cermin air. Memastikan bahwa keputusan sekte Tianshui tersampaikan ke setiap sudut laut cermin air. Lin Bai duduk di Pulau Bulan Terang, mengeluarkan pil penyembuhan dari tas penyimpanannya, dan mulai menyembuhkan diri. Sekitar sehari kemudian, getaran datang dari laut cermin air. Lin Bai terbangun dari penyembuhannya, membuka mata asuranya, dan melihat ke arah laut cermin air. Dia melihat bahwa susunan penyegelan di atas laut cermin air telah terbakar oleh api iblis hitam, menciptakan lubang-lubang besar. Kapal perang bergegas masuk melalui lubang-lubang ini. Segera setelah itu, banyak sekali gulungan giok terbang keluar dari kapal perang, melesat ke segala arah laut cermin air, beberapa juga menuju gerbang gunung sekte Tianshui. Tak lama kemudian, gulungan giok itu menghujani laut cermin air seperti hujan deras. Lin Bai berdiri di Pulau Bulan Terang, memandang ke atas ke arah gulungan giok yang menghantam susunan pelindung pulau itu. Dia mengulurkan tangan dan meraih salah satunya. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis oleh pemimpin sekte langit dan bumi kepada semua murid sekte air surgawi. Kepada semua murid terhormat sekte Tianshui. Saya Fan Chun, pemimpin sekte Gerbang Tiandi. Hari ini, karena Gerbang Tiandi kita dengan ramah mengundang Lin Bai, putra suci sekte Tianshui, untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, putra suci Lin Bai dengan jahat melukai orang, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat, mengakibatkan kematian banyak murid Gerbang Tiandi kita. Perseteruan berdarah ini harus dibalaskan oleh Gerbang Tiandi kita. Petik 2. Namun, karena masalah ini adalah dendam pribadi antara Gerbang Tiandi kita dan putra suci sekte Tianshui, jika Anda tidak ingin ikut campur, Anda dapat pergi tanpa ragu-ragu, dan Gerbang Tiandi tidak akan menghentikan Anda. Jika Anda sengaja tinggal, maka saya akan menganggap Anda sebagai milik saya sendiri, dan dimanapun pasukan Gerbang Tiandi lewat, tidak sehelai rumput pun akan tumbuh. Aku tahu bahwa sekte Tianshui tidak kekurangan individu berbakat, dan aku menghargai bakat. Jika ada murid sekte Tianshui yang bersedia membawa pemimpin murid sekte Tianshui untuk bergabung dengan kami, Gerbang Tiandi kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Semua yang kukatakan di atas berasal dari lubuk hatiku, dan aku mendesakmu untuk tidak membuat kesalahan. Setelah membaca isi gulungan giok itu, Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk mencibir 2 kali. Sepertinya perang telah dimulai. Pemimpin sekte langit dan bumi telah memulai perang psikologisnya. Bab 5537 menimbulkan masalah. Setelah membaca gulungan giok, Lin Bai berangkat dari Pulau Bulan Terang dan menuju gerbang Pulau Laut Hati. Saat ini, berkat upaya gabungan dari Tetua Agung dan banyak ahli susunan di Sekte Air Surgawi, susunan pertahanan Pulau Laut Hati sebagian besar telah diperbaiki. Meskipun belum sepenuhnya diperbaiki, penghalang cahaya pertahanan sudah dapat diaktifkan. Ketika Lin Bai tiba di gerbang Pulau Laut Hati, tempat itu sudah dipenuhi oleh banyak sekali seniman bela diri. Sekte Air Surgawi memiliki banyak murid. Murid luar berjumlah sekitar 100 sang, murid dalam sekitar 5 atau 600 ribu, dan murid 3 absolut inti sekitar 50 hingga 100 ribu. Meskipun banyak murid Sekte Air Surgawi tidak dapat kembali dari berbagai tempat tepat waktu karena serangan mendadak gerbang surgawi di Laut Cermin Air, jumlah murid di dalam sekte masih sekitar 1 juta. Tentu saja,
banyak murid luar memiliki tingkat kultivasi rendah, sebagian besar hanya di alam Dao. Kekuatan inti masih terdiri dari murid dalam dan murid tiga absolut. Putra Suci. Salam, Putra Suci. Salam, kakak senior Putra Suci. Lin Bai tiba dengan pedangnya, dan banyak murid membungkuk memberi salam. Lin Bai mengangguk dengan hikmat sebagai balasan, mendarat di puncak gunung dan memandang laut cermin di luar gerbang gunung. Putra Suci Lin Bai telah tiba. Dia yang menyebabkan bencana besar ini, membuat kita semua menderita. Dasar bajingan. Banyak murid Sekte Tianshui menatap Lin Bai dengan jijik. Sejak pemimpin Sekte Gerbang Surgawi menyebarkan gulungan giok di antara Sekte Tianshui, meskipun sekte tersebut berusaha sebaik mungkin untuk mencegah gulungan giok jatuh ke tangan murid-muridnya, banyak murid tetap mendapatkannya. Setelah melihat isi gulungan giok, mereka semua menunjuk Lin Bai, percaya bahwa dialah yang menyebabkan bencana mengerikan ini. Sebagian besar dari mereka yang berpandangan ini adalah murid luar Sekte Tianshui. Kultivasi mereka tidak tinggi, status mereka tidak tinggi, dan mereka hanya sedikit mengetahui rahasia Sekte Tianshui, sehingga mereka percaya semua yang mereka dengar adalah kesalahan Lin Bai. Lin Bai meninggalkan Pulau Bulan Terang dan tiba di gerbang Pulau Hati Laut. Sepanjang jalan, banyak murid dalam memperlakukan Lin Bai dengan sangat hormat. Namun, setibanya di gerbang Pulau Hati Laut, banyak murid luar menghujatnya. Lin Bai berdiri di puncak gunung, menutup matanya untuk beristirahat, tidak ingin mempedulikan apapun. Adik Lin Bai, kakak Lin Bai, putra suci. Pada saat ini, Qiao Mo dan Qin Yao tiba satu demi satu. Bai Yifei, bersama Zhou Xinjun, Li Juenian, Yi Zian, Tang Wei, dan lainnya, juga datang ke sisi Lin Bai. Qiao Mo mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, sambil berkata, "Aku tahu kau tidak pergi ke paviliun harta karun untuk mengambil pil, jadi aku membawanya untukmu. Ada banyak lagi pil di dalamnya yang kuambil dari paviliun 100 kemenangan." Setelah Wu Xiu dan Qi Kun mengkhianati Sekte Air Surgawi, mereka mengambil sejumlah besar harta dan sumber daya kultivasi dari paviliun 100 kemenangan. Hanya menyisakan kekacauan bagi Qiao Mo. Namun, Qiao Mo, bagaimanapun juga, adalah putri dari mantan ketua paviliun 100 kemenangan, dan dia mengambil alih paviliun 100 kemenangan tanpa ragu-ragu. Dengan pertempuran besar yang akan segera terjadi, Qiao Mo memerintahkan beberapa pendekar bela diri yang tersisa dari paviliun 100 kemenangan untuk pergi ke Pulau Haixin untuk memberikan dukungan. Pada saat yang sama, dia membuka perbendaharaan, mengeluarkan semua barang yang berguna untuk memasok garis depan. Kita harus menyerahkan Lin Bai. Jika kita menyerahkan Lin Bai, kita tidak perlu bertarung. Benar, mengorbankan satu orang untuk memastikan keselamatan semua orang, kenapa tidak? Desas-desus menyebar dengan cepat di gerbang Pulau Haixin, mencapai banyak murid luar dan secara bertahap mendapatkan momentum. Gosip di sekitarnya semakin keras, dan Qiao Mo dan Qin Yao mendengar semuanya. Jangan hiraukan mereka. Kau melakukan hal yang benar. Qiao Mo diam-diam berjalan ke sisi Lin Bai dan menggenggam tangannya erat-erat. Gambar. Qin Yao tersenyum getir melihat interaksi antara Qiao Mo dan Lin Bai, lalu tetap diam. Yi Zian, ditemani beberapa pengikutnya, mendekati Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lin, baru beberapa tahun sejak kita berpisah di Menara Pemurnian Iblis. Aku tidak menyangka kau telah mencapai kemajuan sebesar ini. Sekarang aku harus memanggilmu kakak senior Putra Suci." Yi Zian pernah menjadi salah satu dari 6 kandidat Putra Suci Sekte Tianshui. Lin Bai pernah bertemu dengannya saat melakukan perjalanan di dalam Menara Pemurnian Iblis. Ia mengetahui bahwa meskipun Yi Zian adalah salah satu dari 6 kandidat, ia tidak tertarik pada posisi tersebut dan hanya fokus pada kultivasi di dalam Menara Pemurnian Iblis, juga untuk menjaganya. "Saudara Yi, kau benar-benar keluar dari Menara Pemurnian Iblis." Lin Bai agak terkejut. Dengan peristiwa besar seperti ini yang terjadi di sekte, bagaimana mungkin aku berani tinggal di Menara Pemurnian Iblis untuk menikmati kehidupan santai? Yi Zian tersenyum, matanya dalam dan berkilauan. Yi Zian menambahkan, "Putra Suci, kau tidak perlu memperhatikan desas-desus yang disebarkan oleh murid-murid luar ini. Mereka hanyalah sekelompok orang yang menyedihkan. Dalam kekacauan Chu saat ini, mereka tidak lebih dari pion dalam permainan orang lain." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Li Juenian, memegang pedang panjang, berdiri diam di samping, tidak mengatakan apapun. Lin Bai terkekeh, "Tentu saja aku tidak akan memperhatikan mereka, dan aku juga tidak akan terlibat dengan murid luar. Tetapi seperti yang kalian semua lihat, desas-desus ini seperti badai, hampir menghancurkan pertahanan Pulau Haixin. Pasti ada seseorang yang mengacaukan keadaan di dalam. Tampaknya mata-mata dari Sekte Langit dan Bumi belum sepenuhnya dieliminasi.
Yi Zian melihat ke arah gerbang Pulau Haixin dan terkekeh. Sejak Sekte Tianshui jatuh dari kehormatan, standar penerimaan muridnya semakin rendah. Siapapun yang ingin bergabung dengan Sekte Tianshui dapat menjadi murid luar. Oleh karena itu, seluruh sekte luar adalah tempat yang sangat beragam. Sekte luar memiliki jutaan murid, dan tidak diragukan lagi ada mata-mata dari Sekte Langit dan Bumi di antara mereka. Ini adalah sesuatu yang perlu ditangani. Bai Yifei berkata saat ini, jika kita terus membiarkan mereka merajalela, gerbang Pulau Haixin mungkin akan kacau sebelum Sekte Langit dan Bumi tiba. Aku akan memberi mereka pelajaran dan membuat mereka semua tenang. Yi Zian menghentikan Bai Yifei, berkata, dengan pertempuran besar yang akan segera terjadi, jika kita bertarung di antara kita sendiri, itu pasti akan menyebabkan dampak yang besar. Aku sarankan kita mengabaikan mereka. Satu percikan api dapat menyulut api di padang rumput, kata Lin Bai pelan. Kita tidak bisa membiarkan ini tanpa pengawasan, tetapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka saling membunuh. Bai Yifei, apakah kau melihat orang itu? Dan yang itu, yang itu. Lin Bai berdiri di depan Bai Yifei, menunjuk ke lebih dari 300 seniman bela diri di tengah kerumunan padat di gerbang gunung. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menimbulkan masalah, kemungkinan besar mata-mata yang ditanam oleh Sekte Langit dan Bumi. Kata Lin Bai pelan, pergilah dan hadapi mereka. Aku sekarang berada di tengah badai. Bahkan dengan statusku sebagai putra suci, aku tidak akan menunjukkan diriku untuk menangani ini. Kata Bai Yifei segera, menangkupkan tangannya memberi salam. Tenanglah, putra suci, aku akan menangani ini dengan hati-hati. Xin Jun, ayo pergi. Bai Yifei, memimpin Zhou Xin Jun, 5 Dewa Dongdao, dan beberapa ratus mantan pengikut Bai Yifei, berbaris menuruni gunung dalam prosesi yang megah. Melihat sosok Bai Yifei yang pergi, Yi Zian menghela napas pelan, kupikir setelah kehilangan posisi putra suci, dia seharusnya menyimpan dendam padamu, tetapi aku tidak menyangka Bai Yifei begitu murah hati, bersedia melayani dan tunduk padamu. Lin Bai berkata pelan, Bai Yifei benar-benar orang yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan, tanggung jawab, tahu bagaimana membuat pilihan, dan tahu kapan harus maju dan mundur. Jika aku tidak tiba-tiba muncul, posisi putra suci Sekte Tianshui pasti akan menjadi miliknya. Pada saat itu, Li Juenian, yang selama ini diam, dengan dingin berkata, belum tentu. Jika dia menjadi putra suci, aku tidak akan tunduk kepadanya. Bab 5538, musuh sudah di gerbang. Li Juenian, yang pada dasarnya dingin dan menyendiri, tidak pandai berbicara. Dia tetap diam sejak tiba di puncak gunung. Hanya ketika Lin Bai dan Yi Zian membahas Bai Yifei, dia menjawab dengan dingin, jika dia menjadi putra suci, aku tidak akan menerimanya. Yi Zian tersenyum, oh, mengapa? Li Juenian berkata, posisi putra suci harus dipegang oleh murid terkuat di sekte, ini adalah salah satu syarat paling mendasar. Bai Yifei, dari segi latar belakang, tidak tercela di dalam sekte. Seperti yang dikatakan putra suci Lin Bai, Bai Yifei juga memiliki kekuatan, tanggung jawab, tahu bagaimana membuat pilihan, dan tahu kapan harus maju dan mundur. Tapi kekuatannya tidak cukup. Baik Yi Zian maupun aku tidak dapat menyainginya, kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memikul posisi putra suci Sekte Tianshui. Posisi putra suci harus dipegang oleh seorang jenius tak tertandingi yang melampaui orang-orang sezamannya. Li Juenian menyatakan pendapatnya dengan dingin. Yi Zian tersenyum tipis, tidak setuju maupun tidak membantah. Li Juenian melanjutkan, namun, Bai Yifei tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, jadi dia tidak pernah mengambil langkah terakhir menuju posisi putra suci. Mungkin bahkan Bai Yifei sendiri tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menjadi putra suci. Kata-kata Li Juenian mengingatkan Lin Bai pada apa yang dikatakan Bai Yifei kepada Li Yuanzong di kota badai. Saat itu, Bai Yifei mengatakan kepada Li Yuanzong, jika Anda ingin menjadi putra suci, bahkan jika posisi itu diberikan kepada Anda, dapatkah Anda mempertahankannya? Jelas, Bai Yifei memiliki pemahaman yang mendalam tentang posisi putra suci dan sangat menyadari kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa bahkan jika Tetua Agung mempercayakan posisi putra suci kepadanya dan memberinya dukungan kuat di dalam sekte, bahkan jika dia menjadi putra suci, dia tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Lin Bai menatap tajam ke pintu masuk Pulau Haixin, tempat Bai Yifei memimpin Zhou Xinjun dan yang lainnya ke tengah kerumunan. Para murid luar dengan cepat memberi jalan bagi Bai Yifei. Meskipun Bai Yifei bukanlah putra suci Sekte Tianshui, ia tetaplah murid Sekte Tianshui yang sangat bergengsi dan berbakat, serta murid utama di bawah Tetua Agung, yang memegang posisi sangat tinggi di hati para murid sekte. Bai Yifei melanjutkan, menangkap semua orang yang ditunjuk oleh Lin Bai. Dengan kepergian lebih dari 300 orang ini,
Pulau Haixin tiba-tiba menjadi tenang. Namun, sesekali, seseorang akan mulai membuat masalah lagi, dan Bai Yifei akan mengulangi prosesnya, menangkap para pembuat masalah ini satu persatu. Ia menstabilkan kedamaian di pintu masuk Pulau Haixin. Kemudian, seberkas cahaya melesat dari kedalaman Sekte Tianshui, mendarat di awan di atas Pulau Haixin. Semua murid, termasuk Lin Bai, Yi Zian, Li Juenian, dan Tang Wei, mendongak ke awan dan melihat para tetua Taiyi yang biasanya sulit ditemukan. Salam, tetua. Lebih dari 100 tetua alam buah Dao Taiyi berdiri dengan bangga di atas awan, tersembunyi di dalam kabut, muncul dan menghilang seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Aura yang kuat menyebar di pintu masuk Pulau Haixin. Detik berikutnya, didampingi oleh Tetua Agung dan Li Zian, Ketua Sekte Cusi. Bersama dengan 20 tetua teratas dari Dewan Tetua, tiba di gerbang gunung di atas awan. Ketua Sekte telah tiba, kata Yi Zian dengan suara rendah, matanya menyipit. Apakah akan segera dimulai? Gumam Lin Bai. Para tetua alam buah Dao Taiyi dan Ketua Sekte di atas awan menatap tajam ke laut tak berujung di luar Pulau Haixin. Pada saat itu, laut tiba-tiba bergelombang dengan angin dan awan, menimbulkan badai yang menjulang tinggi. Awan bergemuruh mengembun di langit, seolah-olah sedang mempersiapkan kiamat. Dari ombak dan guntur, kapal perang melayang di udara. Bendera, gerbang langit dan bumi, berkibar liar tertiup angin di atas kapal perang. Master gerbang langit dan bumi, memimpin ratusan tetua di alam buah Dao Taiyi, berdiri dengan bangga di atas kapal utama, tatapan mereka tajam dan penuh amarah saat mereka menatap ke arah Sekte Tianshui. Ribuan kapal perang gerbang langit dan bumi, berbaris megah di depan Pulau Haixin, menyerupai pegunungan. Di setiap kapal perang berdiri banyak pendekar bela diri, dengan dingin mengamati arah Sekte Tianshui. Tetua Agung berbicara dengan lantang, saudara-saudara murid Sekte Langit dan Bumi, mengapa kalian berani membuat masalah di laut cermin airku? Master Sekte Langit dan Bumi Meng Chao, Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi, telah datang ke Sekte Langit dan Bumiku untuk membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Ini sungguh keterlaluan. Hari ini, aku akan memimpin jutaan murid Sekte Langit dan Bumi ke Sekte Air Surgawi-mu untuk menuntut keadilan. Tetua Agung dengan marah menjawab, Lin Bai membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Selama bertahun-tahun, berapa banyak murid Sekte Air Surgawi yang tewas di tangan Sekte Langit dan Bumi kalian? 9.000 tahun yang lalu, Sekte Langit dan Bumi mengundang Sekte Air Surgawi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Sekte Air Surgawi mengirimkan 350 murid terbaiknya ke Sekte Langit dan Bumi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang kembali hidup-hidup. 7.000 tahun yang lalu, sekali lagi di kompetisi bela diri Sekte Langit dan Bumi, lebih dari 700 murid terbaik Sekte Air Surgawi pergi dan tidak pernah kembali. 5.000 tahun yang lalu, Li Lingtian dari Sekte Air Surgawi pergi ke Sekte Langit dan Bumi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Tetapi dari lebih dari 200 seniman bela diri yang pergi, tidak satu pun yang kembali hidup-hidup. Li Lingtian bahkan dijebak oleh kalian dan dibebani dengan aib mencuri harta Sekte Langit dan Bumi. Semua hal di atas hanyalah puncak gunung es mengenai konflik antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi. Selama bertahun-tahun, Sekte Langit dan Bumi kalian telah membantai setidaknya 90.000, jika bukan 100.000. Kali ini, Lin Bai pergi ke Sekte Langit dan Bumi sendirian untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, dan dia hanya membunuh sedikit lebih dari 100 murid kalian. Itu jauh lebih sedikit daripada jumlah murid yang telah dibunuh Sekte Langit dan Bumi kalian. Lagi pula, kompetisi bela diri tentu saja menimbulkan korban. Murid-murid Sekte Langit dan Bumi kalian tidak cukup terampil dan mati di tangan Lin Bai, namun kalian berani keluar dan berteriak. Tetua Agung menatap Sekte Langit dan Bumi dengan marah, meraung. Saat Tetua Agung menceritakan bagaimana Sekte Langit dan Bumi telah menindas Sekte Langit dan Bumi selama bertahun-tahun, hal itu segera menggema di hati banyak murid Sekte Air Surgawi. Benar, Sekte Langit dan Bumi telah bertindak terlalu jauh. Apakah kalian ingat, beberapa waktu lalu di Sangsu, murid-murid Sekte Langit dan Bumi bertemu dengan murid-murid Sekte Tianshui kami, dan tanpa sepatah kata pun, mereka membantai kita semua. Waktu itu di alam rahasia, alih-alih memperebutkan harta, murid Sekte Langit dan Bumi malah senang memburu murid Sekte Tianshui. Tahun itu, saat mengumpulkan ramuan spiritual di pegunungan, murid Sekte Langit dan Bumi tiba-tiba muncul, mengklaim mereka melihat ramuan itu lebih dulu dan karena itu milik mereka, bahkan menuntut kami menyerahkan tas penyimpanan kami untuk diperiksa. Sungguh hina. Satu persatu, para murid seolah membuka ingatan yang telah lama terpendam, mengingat bagaimana mereka telah ditindas oleh Sekte Langit dan Bumi. Untuk sesaat, seluruh Sekte Tianshui di gerbang Gunung Pulau Haixin dipenuhi amarah yang tak terbatas.
Pemimpin Sekte Langit dan Bumi membalas dengan tajam, jadi ini Sekte Air Surgawi. Mereka benar-benar tahu cara memutarbalikkan benar dan salah. Apakah begini caramu mengajar murid-muridmu? Karena itu, kata-kata selanjutnya tidak ada gunanya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Wajah pemimpin Sekte Langit dan Bumi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menunjuk ke gerbang gunung Sekte Air Surgawi dan berteriak dingin, bunuh. Bunuh. Puluhan kultivator kuat di alam buah Dao Tai terbang keluar satu demi satu, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, langsung menuju gerbang gunung Sekte Air Surgawi. Segera setelah itu, murid-murid Sekte Langit dan Bumi berhamburan keluar dari kapal perang seperti belalang, berkerumun rapat, menyerbu ke arah Sekte Air Surgawi. Untuk sesaat, teriakan pertempuran memekakkan telinga, dan suara benturan energi spiritual mengguncang langit dan bumi. Bab 5539 Perang dimulai. Bunuh. Alis pemimpin Sekte Langit dan Bumi yang tajam seperti pedang berkerut, wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berteriak, bunuh. Dan para prajurit Sekte Langit dan Bumi menyerbu laut cermin air seperti belalang, menyerbu ke arah Sekte Air Surgawi. Murid-murid, serang dan bunuh musuh. Pemimpin Sekte Cusi mendengus dingin, dan para murid Sekte Air Surgawi yang menjaga gerbang gunung Pulau Hati Laut segera menghunus pedang mereka dan menyerbu ke arah para prajurit Sekte Langit dan Bumi. Di Laut Cermin Air, murid-murid dari Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi melepaskan kekuatan dan mantra ilahi mereka, menggunakan senjata ilahi, saling menyerbu. Detik berikutnya, raungan yang memekakkan telinga bergema. Para murid berbenturan dalam pertempuran jarak dekat, cahaya yang terpancar dari kekuatan dan mantra ilahi serta senjata ilahi mereka menerangi separuh langit. Benturan energi spiritual dan raungan para prajurit sangat memekakkan telinga. Lin Bai, Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya berdiri di gunung di dalam gerbang gunung, menyaksikan pertempuran besar di Laut Cermin Air dari kejauhan. Hanya dalam pertukaran singkat, Lin Bai menyaksikan banyak pendekar bela diri tewas, mayat mereka berjatuhan ke Laut Cermin Air. Darah seketika menodai area laut yang luas dengan warna merah tua. Benturan energi spiritual yang hebat menyebabkan air Laut Cermin Air menguap dengan dahsyat. Awan petir menumpuk di langit, deru mereka yang memekakkan telinga. Tak lama kemudian, badai dahsyat turun, menghujani Laut Cermin Air. Aku, Lei Biao, seorang tetua Tai dari Sekte Langit dan Bumi, telah datang untuk merasakan keterampilan tinggi seorang tetua dari Sekte Air Surgawi. Tepat saat itu, teriakan keras terdengar dari luar gerbang gunung Sekte Air Surgawi. Kekuatan seorang kultivator alam buah Dao Tai terkandung dalam gelombang suara, bergegas menuju gerbang gunung. Semua orang mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam, diselimuti kilat, muncul dari awan gelap. Pria itu berdiri di atas awan, dengan guntur dan angin kencang menderu di belakangnya, auranya mengguncang bumi, seperti dewa iblis yang menjelma. Kalian para pengkhianat gerbang langit dan bumi, hentikan amukan kalian. Ling Heng, tetua Tai dari Sekte Air Surgawi, telah datang untuk membunuh kalian. Seketika itu juga, dari awan di atas gerbang gunung, seorang tetua Sekte Air Surgawi di alam buah Dao Tai terbang keluar terlebih dahulu, menyerbu keluar dari gerbang gunung. Kedua ahli alam buah Dao Tai itu segera terlibat dalam pertempuran dahsyat di awan. Kemudian, semakin banyak prajurit alam buah Dao Tai bergabung di medan perang. Chen Ran, tetua Tai dari gerbang langit dan bumi, telah datang untuk belajar dari keterampilan tinggi para tetua Sekte Air Surgawi. Zhao Xianxing, tetua Tai dari gerbang langit dan bumi, telah datang untuk belajar dari Zhang Deyun, tetua Tai dari gerbang langit dan bumi, telah datang untuk belajar dari. Satu demi satu, para tetua alam buah Dao Tai dari gerbang langit dan bumi muncul di luar gerbang gunung Sekte Air Surgawi seperti dewa iblis. Nada mereka mendominasi, menuntut para pendekar alam buah Dao Tai dari Sekte Air Surgawi untuk menunjukkan diri dan bertarung. Para tetua Tai dari Sekte Air Surgawi tentu saja tidak mau kalah, dan segera bergegas keluar. Dalam sekejap, 30 hingga 40 tetua di alam buah Dao Tai terlibat dalam pertempuran sengit di awan. Setiap pendekar alam buah Dao Tai adalah pilar sekte mereka. Baik, gerbang langit dan bumi maupun Sekte Air Surgawi memahami bahwa menyingkirkan para ahli alam buah Dao Tai lawan akan berdampak signifikan pada pertempuran. Tidak hanya akan melemahkan musuh, tetapi jatuhnya seorang pendekar alam buah Dao Tai juga akan membangkitkan semangat bertarung dan kepercayaan diri murid-murid mereka. Pertempuran antara pendekar alam buah Dao Tai secara alami berada di luar jangkauan pendekar alam Dewa Dao. Terlebih lagi, Sekte Air Surgawi dan Gerbang Langit dan Bumi tampaknya telah mencapai kesepakatan, menempatkan medan pertempuran pendekar alam buah Dao Tai di awan. Dengan demikian, medan pertempuran terbagi. Di awan,
pendekar di alam buah Dao Tai dan di atasnya bertempur. Di Laut Cermin Air, pendekar di bawah alam Dewa Dao bertempur. Pertempuran baru saja dimulai, dan dalam waktu 1 jam, lebih dari 100.000 murid di kedua belah pihak telah tewas. Lautan berlumuran darah merah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengapung di permukaan. Gambar, pemandangan itu mengerikan. Lin Bai dan yang lainnya, berdiri di puncak gunung, pucat pasi melihatnya. Berapa banyak yang akan mati dalam pertempuran ini? Qin Yao menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan rasa iba. Jumlah kematian tidak penting, yang penting adalah apakah kematian mereka berharga, kata Yi Xian dingin. Jika Sekte Tiansui dapat bertahan dalam pertempuran ini, maka meskipun semua muridnya mati, itu akan berharga. Li Juenian mengangkat alisnya dan berkata dingin, bukankah kalian menerima slip giok dari Sekte? Token identitas murid Sekte Tiandimen dapat ditukar dengan poin kontribusi, terutama murid inti dan tetua Tai, yang dapat langsung menukarkannya dengan giok abadi. Ini adalah kesempatan emas untuk menghasilkan kekayaan. Jika kalian semua tidak ingin pergi, maka aku akan pergi. Dengan itu, Li Juenian terbang dari puncak gunung, seperti pedang terhunus, menyerbu medan perang Laut Cermin Air. Yi Zian berkata dengan suara rendah, Putra Suci Lin Bai, kita berdua adalah murid sekte kita. Sekarang sekte kita menghadapi malapetaka seperti ini, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Aku pergi sekarang. Dengan itu, Yi Zian memimpin para pengikutnya menuju medan perang. Di sisi lain, Bai Yifei melirik Lin Bai lalu memimpin Zhou Xinjun dan yang lainnya ke medan pertempuran. Lin Bai, bagaimana dengan kita? Qin Yao meminta pendapat Lin Bai. Lin Bai menghela napas pelan dan berkata, pertempuran ini tak terhindarkan. Hati-hati, meskipun token identitas murid Sekte Langit dan Bumi dapat ditukar dengan poin kontribusi dan giok abadi, nyawa kita lebih penting. Ayo pergi. Lin Bai menunggangi pedang terbangnya dan bergegas menuju Laut Cermin Air. Qin Yao dan Qiao Mo buru-buru mengikuti. Yi Gu juga mengikuti kelompok itu, dengan hati-hati menuju medan perang. Namun, Yi Gu jelas jarang melihat medan perang yang begitu brutal, wajahnya sedikit pucat, dan matanya menunjukkan rasa takut dan gelisah. Lin Bai, di sisi lain, sudah terbiasa dengan pertempuran. Ia hanya sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya di hadapannya sebelum perlahan menerimanya. Dengan desiran, Lin Bai tiba di atas pedangnya, meluncur di permukaan laut saat ia bergegas menuju medan perang. Pertempuran antara gerbang surgawi dan sekte air surgawi melibatkan sejumlah besar murid, berjumlah jutaan. Dengan kerumunan yang begitu besar, mustahil untuk mengenali semua orang. Hanya dengan membedakan jubah mereka, mereka dapat membedakan teman dari musuh. Jubah murid sekte air surgawi, meskipun warnanya bervariasi, semuanya memiliki 3 karakter, sekte air surgawi, yang disulam di dada, dan dihiasi dengan pola gelombang dan awan yang menonjol. Jubah-jubah ini semuanya adalah pakaian magis, saat seniman bela diri mengaktifkan kekuatan spiritual mereka, sekte air surgawi, dan pola gelombang dan awan pada jubah mereka memancarkan cahaya biru samar. Murid gerbang surgawi juga serupa, jubah mereka memiliki 3 karakter, gerbang surgawi, yang disulam di dada, dan setiap kali mereka mengaktifkan kekuatan spiritual mereka, karakter pada jubah mereka memancarkan cahaya ungu samar. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat dengan jelas membedakan teman dari musuh. Lin Bai, bersiaplah untuk mati. Begitu Lin Bai tiba di atas pedangnya, seorang pendekar bela diri tiba-tiba menyerang dari sebelah kiri. Lin Bai menoleh ke belakang dengan takjub. Mata asuranya telah terbuka sepanjang waktu, namun pria ini berhasil menghindarinya, seolah-olah ia muncul entah dari mana. 3 karakter, gerbang langit dan bumi, yang memancarkan cahaya ungu samar, sangat menyilaukan di dada pria itu. Wus! Pria itu menerjang maju dengan pedang, sangat cepat, mencapai Lin Bai dalam sekejap mata. Lin Bai bahkan dapat melihat dengan jelas seringai jahat di bibirnya, ia yakin serangan pedang ini akan membunuhnya. Tetapi pada saat itu, Lin Bai hanya sedikit menggeser tubuhnya, menghindari pukulan fatal tersebut. Bersamaan dengan itu, ia menendang jantung dan jiwa pria itu, menghancurkannya. Mayat itu berguling ke belakang, jatuh ke laut 100 meter jauhnya. Setelah membunuhnya, Lin Bai langsung kembali ke medan perang tanpa menoleh ke belakang. Bab 5540, Duri di Mata. Gemuruh. Kilat-kilat berkumpul di awan, menghantam Lin Bai. Ekspresi Lin Bai sedikit gelap saat ia melesat menembus kilat dengan pedang terbangnya, menghindari setiap serangan. Mata asuranya berkilat tajam, dan Lin Bai menemukan pengendali kilat yang tersembunyi di awan. Pedang terbang. Tanda seru petik 2. Pergi. Tanda seru petik 2. Dengan sebuah pikiran, 4 pedang terbang melesat dari tubuh Lin Bai, melayang ke langit. Sinar pedang yang tajam membelah awan tebal, secara bersamaan membelah seorang.
Pria berpakaian ungu menjadi dua, kedua bagian tubuhnya jatuh ke laut. Wus! Kelima jarinya menyimpan kekuatan yang mengerikan, dan dia dengan paksa menangkap tiga anak panah dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, Lin Bai melirik ke samping dan melihat seorang murid Sekte Langit dan Bumi 10.000 meter jauhnya, menatap dengan tak percaya. Mungkin bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa Lin Bai dapat menangkap anak panah yang telah ditembakkannya dengan tangan kosong. Tidak bagus. Pria itu, merasa gelisah di bawah tatapan Lin Bai, berbalik untuk melarikan diri. Tetapi pada saat itu, dua pedang terbang melesat melewatinya dari kedua sisi, memutus tenggorokannya dan menghancurkan jiwanya. Di sisi lain, seorang pria botak dan kekar melihat Lin Bai, tubuhnya diselimuti aura kejahatan berwarna merah darah. Dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah Lin Bai. Tinju-tinjunya menghantam udara, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Jelas, kekuatan pria ini juga berada di puncak tingkat Dewa Dao. Tetapi yang menyambutnya adalah cahaya pedang dingin dari Lin Bai. Asteris Puff. Asteris pria botak dan kekar itu terbelah menjadi dua oleh pedang Lin Bai. Pada saat yang sama, semua murid Sekte Langit dan Bumi memperhatikan Lin Bai dan menyerbu ke arahnya. Itu Lin Bai. Lin Bai telah muncul. Bunuh dia. Bunuh dia, ada 10.000 giok abadi. Bunuh dia, balas dendam atas saudara-saudara kita yang gugur. Ratusan prajurit Sekte Langit dan Bumi menyerang Lin Bai. Sebagian besar prajurit ini berada di alam Dewa Dao. Ada juga beberapa prajurit tingkat yang mulia Dao dan Dewa Abadi yang bercampur, mencoba memanfaatkan kekacauan tersebut. Dikelilingi oleh serigala, Lin Bai tetap tenang. 4 pedang terbang dan pedang iblisnya secara bersamaan melepaskan kekuatan mereka, memblokir semua seni dan senjata ilahi yang datang. Pada saat yang sama, cahaya pedangnya ebas dengan ganas, membunuh para prajurit satu persatu. Dalam waktu singkat, ratusan prajurit ini tewas di tangan Lin Bai. Namun, murid-murid Sekte Langit dan Bumi dari arah lain juga bergegas masuk. Adik Lin Bai, Qin Yao, melihat Lin Bai dikepung, segera datang membantunya. Qiao Mo, Fang Yuansu, saudara-saudara Ye, dan yang lainnya tiba bersama-sama. Lin Bai berbisik kepada mereka, jaga diri kalian, dan berhati-hatilah. Mereka mengawasiku. Kita sebaiknya tidak bersama, mari kita berpisah. Melihat Qin Yao dan Qiao Mo datang untuk memberikan dukungan, Lin Bai segera menaiki pedang terbangnya dan melesat pergi, mencoba menjauhkan diri dari mereka. Menilai dari situasi barusan, Lin Bai dapat dengan mudah melihat bahwa dia telah menjadi target perhatian semua orang. Semua pendekar bela diri Sekte Langit dan Bumi menganggap Lin Bai sebagai target mereka, sasaran empuk. Jika Lin Bai terus bertindak bersama Qiao Mo dan Qin Yao, mereka pasti akan terlibat. Lin Bai. Qiao Mo memperhatikan sosok Lin Bai yang pergi di atas pedangnya dengan cemas, wajahnya dipenuhi kesedihan. Qin Yao berkata pelan, adik Lin Bai benar. Dia telah menjadi target Sekte Langit dan Bumi. Semakin banyak murid Sekte Langit dan Bumi akan datang satu demi satu untuk membuatnya kesulitan. Adik Qiao Mo, jangan khawatir. Dengan kekuatan adik Lin Bai, selama tidak ada pendekar tingkat buah Dao Tai yang bergerak di laut cermin air ini, dia tidak akan mati. Kita akan menjaga diri kita sendiri. Qiao Mo mengangguk sedikit, tetapi tatapannya tetap tertuju pada sosok Lin Bai yang pergi sampai dia tertutupi oleh banyak pendekar. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Lin Bai terbang melewati di atas pedangnya seperti anak panah yang menembus langit, bergegas dari ujung medan perang langsung ke tengah. Di sepanjang jalan, banyak murid Sekte Langit dan Bumi melihat Lin Bai dan bergegas ke arahnya, ingin membunuhnya. Lin Bai bahkan tidak perlu bergerak, keempat pedang terbang yang berputar di sekelilingnya dengan mudah membunuh para pendekar yang menyerang satu persatu. Di tengah medan perang, tempat inilah pertempuran paling sengit antara murid Sekte Langit dan Bumi dan murid Sekte Air Surgawi terjadi. Li Juenian, Yi Zian, Tang Wei, Bai Yifei, dan murid inti Sekte Air Surgawi lainnya juga bertempur di sini. Lin Bai, menunggangi pedangnya, tiba di sini dan tiba-tiba berhenti, auranya melonjak, keempat pedang terbangnya berdengung. Formasi pedang empat simbol kehendak surgawi. Keempat pedang terbang itu melesat ke langit, berubah menjadi bayangan empat binatang suci, naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam, menyerbu ke arah perkemahan Sekte Langit dan Bumi. Keempat pedang terbang itu tak terbendung, menebas barisan Sekte Langit dan Bumi dan membantai ratusan prajurit dalam sekejap mata. Saat Lin Bai muncul di tengah medan perang, murid-murid Sekte Air Surgawi yang mundur secara bertahap menstabilkan barisan mereka. Itu Putra Suci Lin Bai. Kakak Putra Suci. Kakak Putra Suci, bagus sekali. Bunuh mereka. Para murid Sekte Air Surgawi melihat Lin Bai menunjukkan kekuatan ilahinya, mengayunkan empat pedang terbangnya seperti sabit maut yang merenggut nyawa para prajurit Sekte Langit dan Bumi.
Adegan ini membangkitkan semangat para murid Sekte Tianshui. Bahkan membuat mereka melupakan rasa sakit dan ketakutan mereka, mereka ingin menjadi seperti Lin Bai, Dewa Perang, membantai semua yang ada di jalan mereka. Bunuh! Para murid Sekte Tianshui, dengan semangat yang melonjak, menyerbu para murid Sekte Tiandimen seperti harimau ganas. Lin Bai, bersiaplah untuk mati. Satu demi satu, para prajurit tingkat Dewa Dao Puncak dari Sekte Tiandimen bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai, mengayunkan 4 pedang terbang dan pedang iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang, memusnahkan para prajurit di sekitarnya satu persatu. Berdiri sendirian di tengah medan perang, Lin Bai seperti gunung, mencegah jutaan murid Sekte Tiandimen untuk maju sejengkal pun. Lin Bai, pemimpin Sekte Tiandimen, berdiri di atas kapal utama, menatap tajam ke medan perang. Melihat Lin Bai di tengah, seperti dewa perang, memaksa murid-murid Sekte Tiandimen mundur, ia sangat marah, amarahnya mencapai titik didih. Pergi dan bunuh Lin Bai segera. Pemimpin Sekte Tiandimen menunjuk ke arah Lin Bai, meraung dengan gigi terkatup. Dalam sekejap, ratusan pendekar bela diri tingkat Dewa Dao Puncak, menerima perintah dari pemimpin Sekte Langit dan Bumi, menyerbu ke arah Lin Bai. Kekuatan ilahi, senjata ilahi, dan kekuatan mengerikan yang tak terbatas meledak di tengah medan perang. Lin Bai menunggangi pedangnya ke Dep An, membantai pendekar bela diri Sekte Langit dan Bumi satu persatu dengan setiap ayunan pedangnya. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi, berdiri di atas kapal utama, menyaksikan pemandangan ini dan menggertakkan giginya dengan marah, meraung, siapa yang bisa membunuh Lin Bai? Aku, pemimpin Sekte, akan memberi mereka hadiah yang besar. Ia telah menyadari bahwa kemunculan Lin Bai di tengah medan perang dan pembantaian massal murid-murid Sekte Langit dan Bumi telah sangat membangkitkan semangat murid-murid Sekte Tianshui, meningkatkan moral mereka. Jika Lin Bai tidak disingkirkan tepat waktu, Sekte Langit dan Bumi kemungkinan besar tidak akan mampu maju lebih jauh. Lin Bai telah menjadi duri dalam daging bagi Sekte Langit dan Bumi.